Selamat datang kembali di channel YouTube Trio Cahyo Tomo. Kembali lagi bersama Cahyo, kita akan ngobrol-ngobrol ringan seputar dunia sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Anniversary Cup yang sudah berlangsung di Surabaya. Pertandingan sengit antara dua tim legendaris beda divisi, Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang yang berakhir imbang dengan skor 2-2. Brace dari Laurentius Sabda ini menjadi kado ataupun hadiah yang kurang mengenakan untuk ulang tahun Persebaya, tapi membawa hasil yang sangat positif untuk skuad Laskar Mahesa Jenar PSIS Semarang untuk mengarungi pegadaian Championship musim ini. Ya, seperti yang kita tahu, PSIS Semarang berada di pegadaian Championship setelah di musim sebelumnya terdegradasi, sementara Persebaya bermain di Super League. Tapi yang perlu kita ketahui pada pertandingan ini cukup bagus ya bagaimana PSIS bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit, bahkan bisa memaksa hasil imbang setelah sebelumnya mereka tertinggal 2-0, dan sang pencetak gol, sang pahlawan kemenangan Laurentius Sabda perlu menjadikan ataupun perlu mendapatkan poin plus ya. Pemain yang sebelumnya didatangkan dari Persiba Balikpapan ini memberikan impact yang positif kepada skuad Mahesa Jenar yang di musim ini diasuh oleh Coach Widodo Cahyono Putro, pelatih asal Cilacap yang tentunya sudah cukup berpengalaman membawa tim promosi ke Liga Super. Dan selain Coach Widodo, di situ juga ada sosok yang sangat penting, yakni Hamka Hamzah, ex mantan pemain tim nasional Indonesia dan juga pemain yang malang melintang di Liga Indonesia ini, dikenal sebagai pemain yang disiplin dan ketika menjadi asisten pelatih ataupun manajer memiliki kedisiplinan ataupun ketegasan yang cukup baik dalam menempa pemain-pemain, khususnya pemain muda, mungkin memberikan warna tersendiri di ruang ganti PSIS Semarang ya. Dan sebelumnya kita akan bahas line up terlebih dahulu yang dimainkan di babak pertama untuk Persebaya Surabaya. Itu ada Hernando Ari di penjaga gawang, lalu ada Catur di bek kanan, sementara dari center back ada dua pilar yang cukup tangguh, Siniristo Mitstreski dan juga Yuran Fernandes. Ya, seperti yang kita ketahui, Persebaya sekarang dilatih oleh Fernando Tavares, pelatih PSM Makassar musim sebelumnya, sehingga membawa pemain-pemain yang pernah ia latih di PSM Makassar, termasuk memulakan sang striker Ramadan Sananta. Dan juga di sebelah kiri, back kiri ada Jefferson. Ya, jadi mereka cukup serius ya dengan memainkan pemain-pemain muda dan juga pemain asing. Lalu di tengah ada Ricky dan juga Tony, pemain muda Indonesia, Tony Firmansyah. Lalu ada Diki dan sang kapten kesebelasan, pemain yang cukup bersinar, pernah jadi pemain terbaik di Madura United, sekarang kembali melanjutkan karir di Persebaya Surabaya, Francisco Rivera. Dan ada Miguel dan juga striker tajam yang sebelumnya bermain di Dewa United, Alex Martin. Dari line up ini sudah cukup ya, ini line up yang sangat baik. Tentunya harusnya kalau dari line up nih cukup komplit ya, ada Yuran Fernandes, back yang sangat tangguh dengan gol-gol sundulannya, lalu ada Alex Martin yang sangat tajam. Sementara di bangku cadangan masih ada Reza Arya yang juga dibawa dari PSM, lalu ada M. Ilham, ada Kenzo Akbar, ada Yusuf Mailana juga yang pernah bermain impresif di Persik Kediri, ada Randy Mai, Mikael Tata, Koko Ari Araya ini masih disimpan juga, Utaja Ilham, Rahmat Irianto juga ini di tengah. Ada Sadidra Nugraha, nih pemain yang saya mainkan di FC 25 kali remote, gelandangnya cukup potensial. Lalu ada M. Ikhsas, lalu ada Dimas Wicaksono kalau nggak salah, ini pemain muda juga. Malik Rizaldi, ini pemain yang pernah bergabung bersama tim nasional Indonesia. Lalu ada Ramadan Sananta, pemain baru yang tadi saya sebutkan meski pernah bermain di
Persis Solo dan juga DPMM, tapi dia sudah cukup kenal betul dengan Fernando Tavares di PSM Makassar ketika sebelumnya bekerja sama. Lalu ada Diego Ramalo, lalu ada Wilber Mota, Ryan Mabella, dan juga Dava Yumna. Ya, dari line up sih sudah sangat bagus ini Persebaya. Sementara dari tim tamu PSIS Semarang ini di line up hanya memainkan satu pemain asing, pemain baru mereka yang didatangkan dari PSM Yogyakarta, dari Corve, pemain asal Inggris nomor 7. Lalu untuk penjaga gawang mereka dari Rizky Darmawan, Komang Triarta, Agus Nova, Andi Setio. Ini back-back yang cukup berpengalaman dan juga cukup tangguh. Lalu dari Ki Aryansyah, Fitra Ridwan, Abdul Estaluhu, Amirul Fisabilillah. Lalu di depan ada Jack Brown, Ahmad Noviandani, dan Deddy Corve. Sementara di pemain cadangan ada Ray Redondo, kiper yang kembali pulang ke Semarang. Ada Abil Akbar, Bayu Fikri, Habil, Muammar, Sahrian Abimanyu. Nah, ini salah satu pemain yang cukup berpengaruh di babak kedua ketika dimainkan. Asis-asisnya sangat baik, umpan-umpan terobosan dari Abimanyu masih sangat oke. Lalu ada Laurentius Sabda, ini dia sang berubah keadaan masuk di babak kedua. Lalu ada Miftahul Hamdi, winger yang cukup berpengalaman, bersinar mulai mentereng di timnas RU19 Evan Dimas CS. Lalu bertualang berbagai klub seperti Kediri, Persis Solo, Persiraja, Adiaksa, dan sekarang ke PSIS Semarang. Ya, sebelumnya dia membawa Adiaksa promosi ke Liga Super. Lalu ada Tovan dan ada Harinur Yulianto yang kembali. Lalu ada Krisna di pemain muda yang kembali dipertahankan ya. Laga berakhir imbang 2-2 ya. Di babak pertama itu Persebaya mendominasi ya secara awal. Francisco Rivera, Diki Kurniawan itu berkali-kali melakukan penyerangan sampai akhirnya Alex Martin juga menjebol. Lalu di babak kedua Bajul Ijo mengadakan keunggulan lewat sontekan Yan Mabella setelah manfaatkan asis dari Yuran Fernandes. Namun kelengahan di lini belakang membuat PSIS bangkit, yang ini sangat bagus sekali. Laurentius Sabda menjadi pahlawan dengan cetak brace di menit ke-74 dan juga 84. Ya, meskipun ada rotasi, tapi secara keseluruhan ini hasil yang cukup bagus tentunya untuk PSIS Semarang yang semakin percaya diri mereka menghadapi persaingan di grup Barat Pegadaian Championship ya. Sangat efektif main-main anyar mereka, baik dari Persebaya maupun PSIS. Persebaya ada Yan Mabella dan juga Alex Martin langsung mencetak gol, sementara Coach Widodo berhasil memberikan permainan yang impresif ya. Patut kita tunggu bagaimana pergerakan ataupun gebrakan kedua tim ini di kompetisi musim depan. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Salam sepak bola.